Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Slamun. Ya, kita masih membahas tentang Timur Tengah khususnya Suriah. Apa yang terjadi di Suriah dan seperti apa wajah Suriah, ini sudah langsung sama ahlinya. Ya. Gus. Kita panggil Gus Hasibullah ini karena memang kita harus meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya gitu kan. Dan tempatnya saya emang di sini. Ya Gus, itu kan yang terjadi ya, kan berita-berita begitu banyak yang memperlihatkan bagaimana Amerika membombardir Suriah, bagaimana Israel membombardir Suriah. Kalau lihat begini, biar publik paham, sebetulnya posisi ini menjelaskan apa gitu? Iya, sebenarnya saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, walaupun dalam konteks nilai-nilai kesetaraan dan perdamaian tadi tidak bisa kita betul, terima. tidak bisa kita terima. Betul. Dalam pengertian dipahami, ya ini adalah kesempatan untuk mengamankan generasi masa depan Israel dari ancaman-ancaman tetangga. Itu yang saya bilang di kamar sebelah kemarin. Ini jatuhnya Assad ini adalah menghancurkan ekosistem perlawanan. Ya, terhadap Israel. Terhadap Israel. Jadi Israel sudah menghancurkan Hezbollah, tapi Hezbollah selama ini salah satunya dibentuk melalui jalur Syria. Nah, ini yang dihancurkan oleh Israel dengan membabi buta serangan. Jalur logistik penting. Jalur logistiknya. Apalagi senjata-senjata yang dimiliki oleh Assad juga dihancurkan. Dia sampai ke pinggiran Damaskus dia serang. Itu yang saya bilang tadi, ibarat tetangga kebakaran dengan logika kepentingannya sendiri malah tambah bakar. Kata orang Arab itu dikenal dengan istilah ma'induhum domir. Apa itu? Mereka tidak punya hati, apalagi hati nurani rakyat. Itu. Jadi ini. Tapi dari perspektif Netanyahu, dia mengamankan kepentingan politiknya dan negaranya kan. Tapi kan masalahnya begini, memang benar dalam logika itu. Kalau logikanya dibalik, kalau begitu bagaimana kalau katakanlah rakyat minta agar persenjataan Israel juga dihancurkan. Karena itu bisa menjadi ancaman bagi negara-negara yang lain. Bahkan hari ini termasuk Suriah. Termasuk Suriah. Bahkan hari ini Benjamin Netanyahu telah gunakan itu persenjataan untuk menghancurkan Gaza sedemikian. Saya kalau Gaza seperti Hizbullah dalam tanda kutip ada senjata dan kalau yang dilakukan seperti membunuh Nasrallah misalkan masih bisa dipahami. Betul. Karena memang itu pejuang dengan pejuang. Jadi tapi soal ini masyarakat sipil. Gaza pembantaian luar biasa seperti itu. Karena itu saya setuju dengan ICC untuk segera menangkap Netanyahu ini. Karena efeknya udah luar biasa. Bukan apa Bang, kalau ini terus begini, Israel dan Palestina akan semakin cakar-cakaran. Damai akan makin jauh dari impian kita semua. Bukan damainya Palestina saja, termasuk damainya bangsa Israel. Jadi ketika saya bilang mengkritik seperti ini bukan anti-Semit. Ini justru mendukung perdamaian yang hakiki di antara kedua bangsa. Saya berpikir tetap kerangkanya adalah dua negara. Betul. Jadi Palestina merdeka dengan Israel yang damai. Itulah yang kita harapkan untuk segera menjadi terwujud. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Don tadi. Jadi memang Israel itu mengambil keuntungan dengan situasi ini semua untuk menghancurkan basis-basisnya. Bahkan yang saya bilang tadi perjanjian 74 yang sudah soal dataran Golan itu sudah dilanggar. Itu udah padahal itu jelas itu hasil kesepakatan di antara Syria, Israel, bahkan juga Amerika, Rusia melalui PBB. Di mana wilayah di antara A dan B itu tidak boleh dimasukin oleh pasukan kedua belah pihak. Tapi hari ini Israel melanggar itu dan sekali lagi dalam konteks nasional Syria karena mungkin lagi nggak enak, statement kuat atas nama kedaulatan rakyat. Tidak harus ngajak perang, tapi hentikan serangan itu misalkan oleh Ahmad Syara itu belum muncul. Itu belum muncul loh, sama sekali belum muncul sampai menimbulkan prasangka. Malah yang muncul, kami ke depan tidak ingin perang dengan yang manapun. Jadi seakan-akan, oh memang kamu sudah tidak mau perang juga dengan Israel. Seakan-akan begitu maknanya gitu. Karena lahir dalam konteks yang di saat Israel lagi ganas-ganasnya. Tapi statement itu memberikan ruang bagi Israel nggak untuk lebih agresif? Statement Golani bahwa kami tidak akan perang lagi. Justru membuat semakin Israel semakin merasa aman dan ada permisi untuk bisa diserang. Itu makin lanjut aja gitu karena nggak ada justru yang datang
dari negara-negara Arab lain yang katakanlah juga terlibat dalam konflik dengan Israel. Oke, ini. Kita coba tarik lagi ya, ke dalam negeri ya. Karena beberapa waktu lalu setelah Jolani kemudian memberikan statementnya, ada yang muncul di media sosial ya terkait dengan glorifikasi kemenangan itu adalah kemenangan jihad gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa memantik sel-sel yang tadi tidurnya kurang nyenyak untuk kemudian membangunkan sel-sel teman lainnya sehingga berkonsolidasi. Anda melihat seperti apa ini, Gus? Iya, sebenarnya memang kalau di kelompok gerakan seperti ini saya juga tidak ingin salah paham ya, kayak semacam gerakan jihad sebenarnya nggak salah. Itu ajaran untuk mempertahankan netral aja. Kita ini para suami bekerja di luar rumah juga jihad. Jihad demi istri, istri sendiri kan. Tapi kita nggak disebut mujahid kan. Jadi sebenarnya itu ya bukan salahnya ajarannya itu gitu. Cuman memang penempatannya, perwujudannya dan pelaksanaannya yang menurut saya tidak tepat. Tapi sekali lagi kalau mau dikaitkan dengan dalam negeri, menurut saya kita juga jangan panik. Karena menurut saya pentingnya jangan panik. Caranya adalah menjelaskan aja. Misalkan kayak sudah kita bicarakan, ini bukan, kita juga nggak mengatakan. Tidak perlu overreaktif. Iya, kita sampaikan aja data-datanya bahwa Ahmad Syara memang kayak semacam kong kali kong juga dengan Amerika, dengan Israel, dengan Eropa, bahkan juga dengan Israel. Faktanya apa? Yaitu di saat mereka sibuk dengan dalam negeri, Israel nyerang, nggak ada yang kasih statement keras-keras gitu. Jadi itu fakta gitu. Bahwa mungkin mereka punya alibi nanti itu. Ada yang disebut sebagai kayak semacam apa namanya ya, mereka sebut sebagai berkamuflase atau sedang bersiasat lagi. Tapi lagi-lagi ya namanya siasat seperti itu tetap bisa dilihat nanti. Dan kalau Ahmad Syara betul melakukan itu, saya yakin negara-negara dunia juga tidak akan memberikan kepercayaan. Tadi kembali ke yang dua bait tadi gitu. Ini udah disampaikan bahwa kami akan inklusif, kami akan perhatikan kelompok-kelompok minoritas gitu. Tapi kalau ternyata arahnya justru tidak mengarah ke sana, itu akan berdampak sangat serius menurut saya terhadap negara yang akan dibentuk oleh Cuma tidak banyak yang kemudian warga negara kita yang kemudian kembali ke tanah air. Artinya kan kalau bicara tentang ini sesat dan ini tidak, mereka masih banyak yang meyakini bahwa tujuan soal Mesias tadi itu akan terwujud di sana itu, Gus. Ya, mungkin memang ada beberapa yang masih menanti kehadiran itu ya. Karena apalagi sudah menjadi keyakinan misalkan. Dan lagi-lagi kita nggak bisa sulap keyakinan orang hilang dalam waktu dekat ya. Betul. Pada akhirnya kalau dalam agama itu adalah energi doa kan. Itu sudah gitu karena nggak ada lagi. Itu harus kita doakan selain kita jelaskan. Nah penjelasannya seperti tadi secara konseptual ini kan sebenarnya kalau bicara tentang konsep negara itu agak lucu dalam tanda kutip ya. Lucunya begini, di Syria itu ada dua kelompok jihad yang cukup terkenal, katakanlah ISIS dan Al-Qaeda ya. Yang dulu terlibat dalam pembangunan ideologi Syria yang saya bilang tadi, itu sebenarnya masuk dari kelompok yang Al-Qaeda ini. Minimal kalau dilihat dari buku yang saya bilang tadi, strategi dua tangan, itu dua lengan. Dua lengan itu ditulis oleh orang yang dari Al-Qaeda, bukan dari ISIS gitu. Tapi di perjalanan ISIS yang lebih dulu mendapatkan kue ini. Dia lebih berhasil mengambil kekuasaan dan meyakinkan itu semua. Yang menarik justru kelompok Al-Qaeda tidak mau mengakuin bahwa ini adalah representasi ideologi yang dia bayangkan tentang Syria yang strategis tadi. Artinya apa? Ini tafsir. Walaupun Anda sudah katakan sampai di level negara yang Anda bayangkan, akan ada orang yang mengatakan bukan itu bentuknya. Dan kalau Anda harus mengkafirkan orang gara-gara itu, akan makin banyak yang Anda kafirkan. Kalau Anda harus keras-kerasan gara-gara itu, akan makin banyak yang jadi korban. Itu yang saya bilang, kalau itu ayo kita agak menahan diri. Lebih baik kita, bahasa saya Mas Don, lebih baik kita salah memaafkan dalam konteks perdamaian daripada terlanjur kekerasan, memvonis orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Karena kalau sudah sampai vonis begitu kan berat. Dikafirkan, apalagi disesatkan, apalagi sudah diambil istrinya, ada juga sampai. Karena sudah dianggap begitu, perceraiannya dianggap sudah pisah.
Nah ini bagaimana anak-anaknya? Kita bicara hukum. Betul. Iya, kasihan ya. Itu dahsyat dampaknya. Itu kesadaran seperti ini, bahwa ini bukan soal agama dan seterusnya. Kalau Gus Saib lihat, sampai kapan bisa orang punya tingkat kesadaran itu berubah tentang ini? Kalau menurut saya yang pertama tentu adalah edukasi. Oke. Karena ini memang jalan edukasi. Kita nggak bisa menjelaskan kepada orang tanpa melalui edukasi. Dan yang kedua, tentu ini juga dibutuhkan adanya penjelasan terus-menerus tentang yang saya bilang kaitannya di antara agama dengan negara kalau dalam konteks Islam gitu ya. Saya selalu katakan begini, kalau memang katakanlah negara Islam itu udah menjadi kewajiban, para ulama pendiri bangsa ini akan ambil itu. Betul. Karena keulamaan mereka nggak akan bisa diragukan. Berarti kalau mereka nggak tegakkan itu bukan soal utamanya. Soal utamanya adalah yang saya sebut sebagai kemaslahatan rakyat. Kalau negeri agama yang kita tegakkan, Indonesia akan bubar sejak awal. Dan itu dampaknya lebih besar. Tapi karena yang ditegakkan adalah negara kesatuan, negara bangsa, maka kemaslahatannya jauh lebih banyak. Karena lalu semua kita merasa bisa ketemu dalam kalimat yang disebut sebagai kalimatun sawa. Ketemu saya dengan Bang Nun di sini. Ketemu saya dengan Bang Doni di sini. Saya ketemu dengan teman-teman di timur, di tengah, dan di barat, di mana. Itu yang kita ingin lihat di Suriah nanti kan? Itu yang kita harapkan lewat peran yang siapa tahu nanti bisa dibentuk oleh Pak Presiden. Tapi Anda yakin nggak bahwa semua akan menginginkan Suriah seperti itu, termasuk dunia internasional? Bukankah sebenarnya banyak agenda yang berperan di Suriah itu sendiri yang pengen Suriah itu sebenarnya nggak damai gitu loh, Gus? Saya setuju dengan Pak Presiden kita. Yang namanya pemimpin luar mungkin atau elemen luar kepentingannya adalah kepentingan mereka. Itu normal dalam konteks antar bangsa, itu normal. Saya bertindak atas nama kepentingan nasional, itu normal. Cuman bagaimana kita memanage dan mengatur kepentingan nasional kita di tengah persaingan dengan kepentingan negara-negara lain. Nah oleh karena itu kalau dikembalikan ke Syria, saya yakin orang mungkin negara-negara luar inginnya Suriah yang lebih akomodatif dengan kepentingan mereka. Tapi kan dunia tidak bisa seperti itu. Kita lagi-lagi ini era bangsa, bukan era terdahulu, bukan abad pertengahan. Kalau abad pertengahan, oke, kita udah masuk ke imperialisme, Bang. Kita mengharapkan era negara bangsa, orang yang lebih beradab di dalam perebutan kekuasaan, tidak harus melukai, tidak harus menyakiti, termasuk kalau bisa nggak perlu menyinggung, gitu Pak. Karena kan sekarang juga banyak dalam Tapi suara pemerintah kita belum terdengar. Itu yang saya melihat masih kurang. Ya, pemerintah kita masih kurang, minimal oleh kelompok-kelompok yang regional ini. Nggak tahu sekarang kan Pak Presiden lagi di Mesir ini. Saya berharap ini adalah momentum dan saya tahu jadi momentumnya ya untuk lebih mendorong peran kita dengan kelompok-kelompok di sini. Sekali lagi, sebagaimana sering dikutip oleh, saya suka juga ngutip yang disampaikan Bung Karno dengan mengutip Gandhi. Ini nasionalisme kita bukan dalam konteks kecongkakan, karena walaupun kita senang dan bangga dengan nasionalisme kita, tapi tetap dalam konteks nasionalisme yang penting adalah kemanusiaan. Jadi kita begini ingin kesetaraan terwujud, bangsa-bangsa lain terhormat, kita juga terhormat. Kita nggak ingin saling cakar mencakar. Itu bukan desain nasionalisme yang minimal yang saya dengar dari Bung Karno. Setuju. Nah, saya minta Gus Anda memberikan satu kalimat penutup. Bagus tadi itu kalimatnya. Iya, tapi sudah selesai. Saya terpukau. Sekarang khusus buat penonton ya, agar memahami dengan bijaksana soal Suriah itu dari perspektif yang tepat. Singkat saja. Terima kasih. Saya rasa memang banyak masalah di dunia ini, tapi yang sangat menentukan langkah kita adalah perspektif, kacamata kita. Begitu kacamata kita adalah benar dan jernih, maka insya Allah akan membantu kita untuk memahaminya secara jernih. Salah satu kacamata yang layak dipertimbangkan adalah Don Kes. Karena selalu mencerahkan dan menghadirkan yang baru. Tapi ini nggak benar ini Bang Don. Dia bicara tentang kacamata. Dia nggak pakai kacamata. Cuma kami berdua yang pakai kacamata di sini. Tapi terima kasih Gus Hasib. Gus Hasib, terima kasih pencerahannya. Ini mencerahkan. Enlighten.
Iya. Makasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. sampai kita ketemu lagi. Baik, pemirsa, kita akhiri sampai di sini. Jumpa kita dalam Doncast, tapi pastikan Anda tetap setia menyaksikan program Doncast di Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Kita berpisah. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.